Saya nemu mayat mas di puncak. Puncak mana saya gitu? Puncak Merbabu gitu. Wah yang bener kalian itu kan. Nih tak liatin mas fotonya. Oh seperti foto? Di foto. Oke. Di foto kan. Tak zoom. Beneran loh mayat loh. Dan kayak bekas kepotong lehernya mayat itu. Pembunuhan? Bisa jadi. Mas Lahar itu sebenarnya bukan pinter nyari mayat katanya. Bukan pinter evakuasi, nyari orang hilang selalu ketemu itu bukan karena Mas Lahar pinter. Lah terus mas, karena hoki mas saya gitu kan? Enggak mas. Lah terus karena Mas Lahar dibantu itu yang di belakang Mas Lahar. Aku nengok lah, udah. Yang bahaya kalau pas kamu ngomong yang enggak pas connect, pas nyambung, kamu itu sabdo dadi katanya. Jadi istilah sabdo dadi itu ngomong bisa kejadian gitu loh. Itu bahaya Si mulut pahit lah bahasanya. Iya kalau pas ngomong baik, kalau pas ngomong buruk katanya. Wah sejak saat itu saya kan kayak kalau ngomong itu kan bener tak hati-hati gitu kan. Kalau saya gitu kan, seandainya saya posisi seperti itu, sedangkan saya orang awam yang tidak tahu apapun tentang erupsi, yang dalam pikiran saya erupsi itu hanya membawa asap, ya gitu. Orang awam kan gitu. Mana tahu mereka awan panas itu ternyata suhunya 700 sampai 1500 derajat ya. Saya akan di sana, saya gitu, di bawah pohon bambu itu, akan berlindung di sana. Karena saya berpikir awan itu akan lewat di atas saya. Jadi kayak ngelompatin gitu loh. Itu logika yang sangat masuk akal saya gitu. Jadi mas, ya di sana itu pasti banyak mayat. Bener lah. Kita turun beler. Banyak waktu itu 12 atau berapa itu. 12 mayat di situ? Iya, di area itu. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini tim Jajah Malam lagi ada di kaki Gunung Merbabu. Yoi, ini udah jam 11 malam dan gua ngetok-ngetok rumah narasumber bro. Ini gokil sih. Tapi nggak sia-sia gue datang sini jauh-jauh karena lu pasti akan nunggu banget orang ini. Karena orang ini jarang banget tampil di podcast. Orang ini adalah salah seorang senior yang kisah-kisahnya menurut gue tuh adalah panutan ya, karena cara beliau teknik dan cara berpikirnya untuk menemukan para survivor ini menurut gue sangat simpel dan logis, dan ini bisa untuk kita adopsi bro. Lu pengen tahu orangnya siapa? Langsung aja perkenalkan dengan Kang, Mas atau siapa manggilnya? Bebas. Bebas. Mas Lahar Bara. Siap. Lu pada nggak kenalin kan? Udah kenalin kan? Rambutnya udah baru potong aja. Gondrong. Dulu serem banget mas semuanya mas, bener. Iya karena serem itu makanya potong kan. Oh gitu. Dikira gendruwo lagi. Bro, Mas Lahar Bara udah pangling kan? Gue juga pangling tadi pas datang. Udah dari kapan mas dipotong ini mas? Udah 3 bulanan lah, 3 bulan lalu. Udah 3 bulanan? Lebih muda sih kelihatannya. Ya, biar laku lagi. Ya. Mas Lahar Bara, ini kan saya datang tengah malam nih, sorry nih ya. Aman. Aman ya. Gini mas, saya kan sering ngeliat nih cerita-ceritanya mas di podcastnya mas juga. Oh iya, nama channelnya mas apa nih? Lahar Bara. Lahar Bara namanya. Bro, buat lu semua yang pengen subscribe ke Bang Lahar Bara ini, lu bisa langsung datang. Namanya juga Lahar Bara, lu klik itu langsung keluar. Itu cerita-cerita evakuasinya sih the best asli. Lu harus subscribe, oke bro? Nah, Bang Lahar Bara ini kan saya nonton beberapa kali nih. Kisah-kisahnya epic banget nih. Menurut gue ini kalau baru naik 1-2 tahun nggak mungkin caranya begini nih. cara evakuasinya begini nih. Ini gokil. Tapi hari ini saya pengen sesuatu yang lain nih. Kan jangan yang udah di channel lain mas. Saya pengen menurut mas, ada nggak sih
sisi evakuasi yang menurut Mas itu mind blowing lah, yang artinya simple tapi efektif. Biar ini bisa mengedukasi kita-kita para pendaki dan juga para relawan yang mungkin menemukan situasi yang sama, Mas. Tim Jelajah Malam sedang berada di kaki Gunung Merbabu untuk mendatangi seorang narasumber spesial yang bisa dibilang legendaris dalam hal mencari dan menemukan para pendaki yang hilang dalam kondisi selamat maupun sudah menjadi korban. Beliau bernama Mas Lahar Bara. Di episode kali ini, Mas Lahar akan bercerita tentang kisah evakuasi yang sangat unik dan juga mengenai sosok apa yang ternyata membantunya hingga selalu sukses dalam operasi pencarian di gunung-gunung seputaran Pulau Jawa. Banyak sekali hal positif yang bisa kita pelajari dari teknik dan cara berpikir logika Mas Lahar Bara yang sederhana, namun efektif dalam menemukan para pendaki yang membutuhkan pertolongan. Semoga banyak yang bisa berguna juga untuk kita para pendaki yang mungkin berada di situasi yang sama. Selamat mengikuti. Jadi kalau kita dulu di Barameru, itu kan kita selalu diajarkan emergency. Jadi emergency itu ternyata memaknainya dalam sekali dulu kami di base camp. Misal emergency vertical rescue misal. Saya mikirnya emergency vertical rescue itu apa? Oh berarti ketika ada kejadian emergency yang terkait dengan vertical rescue. Kan orang awam akan memaknai seperti itu. Betul. Ternyata tidak seperti itu. Jadi misal emergency jungle rescue, emergency vertical rescue, ternyata itu menggunakan kayak filsafat kuno yang tak ada rotan akar pun jadi. Nah itu pelajaran terbesar saya yang saya dapat di pendakian di gunung itu. Jadi misal ada kejadian evakuasi di Merapi yang mengharuskan kita menggunakan peralatan vertical rescue. Tapi ternyata di situ nggak ada tuh, nggak ada alat-alatnya. Ya udah, kita pakai filsafat kuno, tak ada rotan, akar pun jadi. Kreativitas berarti? Yes. Jadi misal, adanya cuman webbing, ya kita pakai webbing itu. Ketika kita nunggu karmantel, ya udah mati duluan tuh. Bener. Misal lagi nih, emergency jungle rescue misal kan. Iya. Wah ini kita nggak bawa GPS nih. Kemana nih nggak bawa peta nih? Ya udah pakai insting aja. Insting. Kalau orang hilang dalam perjalanan naik misal, naik ke gunung dia hilang, ya berarti dia pasti nyari dataran yang lebih tinggi. Dia hilangnya nyasarnya pas turun, pasti dia akan nyari dataran yang lebih rendah. Kan prinsip dasarnya sebenarnya itu. Kita memposisikan seperti survivor. Yes. Jadi kayak beberapa kasus misal mencari orang hilang gitu kan, ya saya harus memposisikan diri sebagai orang yang hilang itu, karena akan sangat sulit ditemukan ketika kita masih pakai logika kita yang orang waras. Kenapa logika orang waras? Orang hilang itu kan sudah bisa dipastikan tidak waras dalam tanda kutip ya, tidak waras lagi. Satu, mentalnya pasti akan terganggu di situ. Nyalinya pasti akan ciut, fisiknya juga drop. Jadi dia pasti dalam kondisi yang tidak stabil. Jadi kita harus memposisikan diri, seandainya saya kelaparan nih. Insting manusia dia akan mencari sumber makanan. Betul. Saya kehausan nih, instingnya pasti akan nyari sumber air. Saya kedinginan, instingnya pasti akan entah membuat api unggun, entah nyari goa, entah nyari celah batu untuk berlindung. Nah itu yang harus kita pelajari di situ. Harus kita selami cara dia berpikir. Yes, jadi kita harus ngikuti cara dia berpikir. Oke. Terus dulu pernah ya ada satu kejadian unik gitu. 2015-16 waktu ada kebakaran di Merbabu. Jadi waktu itu kebakaran di Merbabu. Nah sumber air yang sampai ke sini, ke rumah saya ini kan dari Merbabu, dari ketinggian 2314. Jadi udah ke puncak itu dikit lagi, benar-benar dikit lagi itu ke puncak. Pipa airnya terbakar semua.
hampir ya waktu itu hampir sekiloan lah pipa air yang terbakar. Otomatis warga yang memakai air kita gotong royong semua nih benerin pipa air. Pas di situ kebetulan saya itu kan orang yang kadang sering iseng gitu loh, sering iseng nyari tempat-tempat yang nggak seharusnya didatengin kayak gitu kan. Pas di Merbabu itu saya di tepi jurang, lihat dasar jurang itu, entah kenapa tiba-tiba saya punya insting, wah ini kok bahaya ini, kayak mau ada orang mati, saya bilang kayak gitu kan. Oh gitu? Itu. Iya, sama teman-teman yang ikut gotong royong. Akhirnya pas kita turun, bener tuh warga sini, Pak RT waktu itu kram perut sama terkilir kakinya harus dievakuasi, kita tandu. Wah jangan Pak RT lah, masih muda gitu kan. Yang mati jangan Pak RT ya gitu. Akhirnya sampai rumah, wah ternyata baik-baik saja, alhamdulillah bukan Pak RT gitu. Tapi feeling saya masih mengatakan bahwa ini akan ada sesuatu yang besar saya gitu. Tapi apa saya gitu kan. Kemudian saya sampai rumah sekitar maghrib waktu itu, hampir isya datang 4 orang warga sini juga. 4 orang datang, ketok-ketok pintu, mas panik gitu loh, mereka panik. Ada apa saya gitu kan. Saya nemu mayat katanya. Saya nemu mayat mas di puncak. Puncak mana saya gitu, puncak Merbabu katanya. Wah yang bener kalian itu kan. Nih tak liatin mas fotonya. Oh seperti foto? Di foto. Oke. Di foto kan, tak zoom. Beneran loh mayat loh, dan kayak bekas kepotong lehernya mayat itu. Pembunuhan? Bisa jadi. Tapi kalau kan gini ya, mayat biasanya bagian yang paling cepat busuk itu kan kayak mohon maaf kelamin, kemudian perut, kemudian mulut, itu kan bagian yang cepat busuk. Jadi pembusukan awal tuh di situ. Tapi dalam kasus mayat yang waktu itu difoto sama teman-teman, itu lehernya. Jadi leher ini udah busuk, kemudian mukanya masih utuh, badannya masih utuh. Saya berpikir jangan-jangan orang yang digorok waktu itu, saya gitu. Yeah. Terus saya tanya, lah ini nemunya di mana, saya gitu. Di puncak mas. Gitu. Puncak, iya puncak itu mana? Gitu. Nggak tahu mas, saya soalnya baru pertama kali naik. Wah, mampus saya gitu kan. Pertama kali naik langsung ketemu mayat? Iya. Gokil sih. Jadi empat orang ini pengalaman pertama naik Merbabu dan tidak melewati jalur pendakian. Jadi sumber air yang ke sini itu kan jauh ya, dari jalur pendakian kan jauh. Jadi otomatis susah ini untuk deteksi kan gitu. Terus tak tanya, lah kamu tadi naiknya lewat mana? Saya gitu kan. Lewat ini mas, Baliroto. Baliroto itu sebenarnya jalur pendakian warga, jalur pendakian tradisional yang lewat Ngagrong. Lewat Baliroto. Terus sampai atas puncak yang mana? Kan Merbabu banyak tuh puncak, saya gitu kan. Nggak tahu mas, pokoknya puncaknya yang lancip gitu. Mampus saya gitu kan. Ya puncak lancip semua kan, namanya puncak kan. Terus di lokasi ngelihat apa kamu? Wah nggak ada apa-apa mas, kabut, gelap, gini. Nah, ada satu orang nyeletuk, oh saya tahu mas itu di mana, Batu Tulis katanya kan. Di Batu Tulis. Saya langsung mikir, oh kalau Batu Tulis di bawah, saya gitu kan. Oh gampang, saya gitu kan. Terus loh kok kamu tahu kalau Batu Tulis, saya gitu. Ada batu yang ditulis pakai tipek katanya. Logikanya bener. Ya bener, dia nggak salah ya kan. Iya. Batu, tapi bukan itu maksudnya. Iya, batu tulis itu bukan itu ya gitu. Batu tulis itu batu gede gitu kan. Dulu berdiri tapi sekarang udah roboh. Itu posisinya di Sabana 1. Oh itu kecil lah mas, batunya kecil tapi ditulis pakai tipek gitu kan. Bukan itu bukan batu tulis saya gitu kan. Terus, nah di situ kalian ngelihat apa saya gitu. Sebelah timur lihat apa, kampung mana kan,
kalau dari Merbabu di atas itu kan kampung-kampung kelihatan kan. Di bawah itu kalau orang lokal pasti tahu, oh ini Ngagrong, oh ini gunungan, ini Jero. Paham lah kalau orang lokal pasti paham. Terus wah nggak lihat apa-apa mas, kabut gitu. Ya udah sebelah barat ngelihat apa? Ya peteng mas, gelap, nggak kelihatan, kabut dan udah surup itu hampir maghrib itu kalau orang Jawa bilangnya surup. Udah remang-remang. Iya udah remang-remang itu kan. Merapi kelihatan nggak kelihatan gitu kan. Ya udah yang kalian ingat ada apa saya gitu kan. Ada satu pohon mas, wah pohon gitu kan. Kalau pohon kan banyak saya gitu kan. Tapi kan nggak mungkin saya bantah mereka kan. Ya udah gitu. Akhirnya sampai jam 12 malam tuh nggak ketemu juga itu. 4 orang itu gantian saya tanyain nggak ketemu. Duh gimana? Padahal jelas nih ada mayat, jelas dibuktikan dengan foto, ada 4 saksi mata kan jelas, tidak terbantahkan. Tapi kita nggak tahu mayat ini di mana. Terus gimana cara nemuinnya kan gitu? Dengan area Merbabu yang seluas itu, kemudian kita harus nyari tanpa tanda, tanpa kisi-kisi di sebelah mana. Wah ini bakalan sulit saya gitu kan, bakalan sulit. Saya cuman waktu itu punya bekal, posisi mayat itu di batas kebakaran. Jadi kalau melihat di foto dia di sabana antara rumput yang terbakar dan yang masih hidup. Di perbatasannya? Di perbatasannya. Okay. Saya cuma punya gambaran itu waktu itu. Sama ada pohon satu katanya kan. Ada pohon satu di dekat mayat itu. Akhirnya, oke gini. Kalian cerita dari awal naik tadi sampai nemu mayat sampai turun. Saya tak mendengarkan kalian bercerita, saya gitu kan. Kemudian saya buka HP kan, buka Google Earth saya. Udah coba kalian cerita saya gitu kan. Naiknya dari mana? Baliroto mas. Oke, saya cari dulu tuh Baliroto kan hafal kan kalau kayak gitu di luar kepala kan. Oh Baliroto, oke Baliroto. Kalian jalannya kemana? Kiri, kanan atau lurus saya gitu kan. Lurus mas, oke. Sambil ikutin nih. Tak ikutin, terus lurus. Terus kalian nemu apa? Pas batas tanaman nih, kalau sini bilangnya tanaman cerobo, itu tanaman perdu, tumbuhan perdu sama rumput. Di batas ini kalian belok kemana? Lurus terus mas, nanjak, oke ya gitu kan. Nanjak terus mau sampai puncak itu nanjak, makin nanjak atau landai saya gitu kan. Makin nanjak mas, harus manjat gitu kan, manjat rumput. Oke, berarti puncak Sarif saya gitu kan. Jatuhnya di puncak Sarif. Oke, terus dari puncak saya gitu kan. Dari puncak tadi kalian jalan kemana gitu. Pokoknya maju mas, turun lewat jalan yang naik enggak saya gitu. Enggak mas, ganti jalur gitu. Oke, ganti jalur tak ikutin terus ganti jalur. Nah dari puncak sampai nemu mayat itu seberapa jauh saya gitu. Ya paling 20-an menit. Oke, berarti mungkin sini ya gitu kan. Nah, pas kalian nemu mayat saya gitu. Kalian balik ke atas atau turun saya gitu. Anu mas, kita balik sedikit tapi turun gitu. Saya balik sedikit tapi turun gimana ya gitu kan. Ya cuman balik sedikit mas, tapi turun. Oh, nggak jauh, nggak 100 meter nggak ada mas, paling 10 meter oke kan. Nah, pas turun sampai Baliroto lagi nggak iya mas, lewatnya mana? Wah, sebelah kiri jauh. Oke, tak tarik lah kayak semacam segitiga imajiner gitu kan. Imajiner aja, oh mungkin di sini saya gitu kan. Kemudian coba tak cocokin tuh konturnya. Kalau di sini, kalau kebakarannya ini harusnya sekitaran ini, harusnya nggak akan jauh kayak gitu kan. Kebetulan saya kan punya peta topografinya, peta konturnya kan saya punya, peta kontur Merbabu kan. Langsunglah saya ambil petanya, saya ambil, coba nih saya matchingin sama Google Earth tadi, tak lingkarin gitu. Wah di sini ya gitu. Perkiraan kan nggak tahu kan. Perkiraan ya kan. Terus habis itu
besok pagi, sampai jam 2 malam itu. Jadi saya berimajinasi dengan Google Earth itu sampai jam 2 malam, akhirnya nemu titik itu. Jam 2 malam udah orang-orang bubar, paginya nih kita open SAR di base camp. Wah, banyak orang yang datang kan, teman-teman SAR, Basarnas datang, Sarda datang, teman-teman relawan kan datang semua. Udah apel, terus kita briefing, nanya lah, Mas Dar, ini di mana lokasinya? Mateng ya itu kan, mati ya gitu. Nggak mungkin bilang nggak tahu. Nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin saya mau bilang, waduh nggak tahu kita harus nyari kan gitu, nggak mungkin kan. Sedangkan ketika saya menunjukkan titik yang hanya dari ibaratnya kan imajiner kan. Rekaan Iya, kita kira-kira. cuman titik perkiraan yang benar-benar menerjemahkan dari orang-orang yang naik tadi, terus tak bikin imajinasi di kepala ya kan, tak tuangkan dalam Google Earth, kemudian saya tuangkan dalam peta, itu kan berisiko tinggi. Iya kalau benar, kalau salah waduh, nama saya jelek, makin hancur ya kan. Reputasi hancur nih. Hancur kan, waduh, ini mempertaruhkan segalanya kayak gitu kan. Tapi kan nggak mungkin saya bilang sama orang-orang, waduh saya sebenarnya nggak tahu, itu kan kacau juga kan. Akhirnya bismillah, di sini nih aku bilang gitu. Bener Mas? Ya iya, masa ya salah gitu. Oke, langsung lah diplot semua itu. Teman-teman ngambil peta kontur masing-masing, diplot semua, ngeplot ke koordinat itu. Dah jalan, satu tim jalan. Sepanjang perjalanan itu saya cuman kayak sambil berdoa itu loh. Ya Allah, ini mati atau mukti ya gitu kan. Mati atau mukti itu ya hidup-hidup, mati-mati kan gitu kan. Nggak ada pilihan sekarat, itu nggak ada. Iya. Kalau ini terbukti ketemu ya hidup. Artinya hidup ya orang masih akan percaya kan. Iya. Tapi ketika nggak ketemu atau melesetnya sekilo atau 2 kilo ya udah. Kredibilitas hancur. Hancur. Yang saya bangun selama ini hancur itulah. Brengsek lah, nipu nih katanya kan, wah hancur itu kan. Akhirnya sekitar jam 12 siang kontak radio pertama gitu. Kan posku Mas Lahar seru 1 panggil, wah aku tuh tak jawab nggak ya gitu kan. Berat banget. Berat banget itu. Jadi mau jawab radio itu kayak aduh, jawab nggak ya? Kalau masa nggak dijawab kan nggak mungkin kan? Iya. Jawab aja lah gitu kan. Oke, gimana? Udah ketemu ya gitu kan? Katanya, Mas, kita udah sampai di titik koordinat, nggak ada. Waduh, mati ya gitu kan. Lemes langsung itu. Langsung auto nyalain rokok ya kan? Langsung auto nyalain rokok, panik kan? Pasti nggak mungkin nggak panik. Saya langsung ngerokok. Ini ngerokok. Rokok dulu slow. Kocak. Saya langsung nyalain rokok. Duh, beneran nggak ada Mas. Kita udah di titik. Coba cek lagi GPS-nya salah nggak? Masing-masing les kayak gitu kan. Udah Mas, udah pas nih di plottingannya gitu kan. Mati ya gitu kan. Terus tak tanya jarak pandang gimana gitu kan. Iya Mas, ini kabut tebal Mas, nggak kelihatan apa-apa gitu kan. Iya, berapa meter jarak pandang? Paling 5 meter. Terus aku masih ngeles nih, Oh, tunggu dulu biar cerah, saya gitu kan. Kalian istirahat dulu. Oke Mas, istirahat dulu. Istirahat. Paling nggak sampai 10 menit, ngontek lagi. Posko panggil gitu kan. Mas Lahar gitu kan. Mau tak angkat. Ini ada berita apa gitu kan. Terus, Mas, udah ketemu gitu. Beneran ketemu? Iya, di mana? Belakang kita duduk Mas. Jadi, alhamdulillah. Aku kayak sombong dikit kan aku. Itu kan. Aku sombong sedikit lah itu waktu itu. Oh ya gitu kan. Terus ya udah jangan lupa didokumentasikan dulu saya itu sebelum diangkat kan itu SOP kan. Iya. Jadi kalau posisinya seperti apa? Iya, sebelum tersentuh itu kan kita wajib mendokumentasikan. Soalnya kita nggak tahu itu korban apa kan. Iya, meninggalnya apa. Iya, bagus lagi sebenarnya kalau ada Inavis yang ikut gitu kan. Tapi
Rata-rata polisi nggak mau kalau jauh-jauh kayak gitu. Akhirnya yang penting didokumentasikan semua sebelum disentuh, saya gitu kan. Udah tak suruh foto-foto, dokumentasikan, packing, angkat. Angkat. Nah, kejadian-kejadian lucunya pas kita ngobrol gitu kan sama teman. Har, kok kamu tahu lokasinya di sana? Sini tuh dukun gitu kan. Orang yang bener, gimana kamu bisa tahu? Ya udah asal tebak aja gitu kan. Ya nggak mungkin toh asal tebak kok bisa pas gitu kan. Itu kebetulan saya gitu kan. Itu kebetulan gitu. Udah mayat itu dibawa turun kan. Tapi waktu itu saya punya perasaan yang masih kok kayaknya bukan ini ya, saya gitu. Jadi kembali ke perasaan awal yang bahwa akan ada korban itu loh. Kayaknya bukan ini. Nah di situ kan skip, nggak ada sinyal kan di base camp. Akhirnya saya turunlah ke Selo, ke tempat ngopi, tempatnya Mas Heri itu, Kopi Merapi. Masuklah, dang. Ternyata kalau sini bilangnya ulu-ulu. Ulu-ulu itu apa ya? Tukang air, tukang ledeng. Jadi dia leadernya, meninggal. Pas lagi benerin pipa. Oh, yang kebakar itu, yang iya. 1 kilo itu. Jadi paginya kita ngambil mayat yang tanpa identitas. Sore pas dalam proses evakuasi, tukang ledeng kita itu meninggal di Merbabu. Jadi dia pas lagi benerin pipa, kan cuman pakai angkor kan sana, karena memang tebingnya tuh dalam ratusan meter itu dalamnya. Angkornya lepas, batunya nimpa kepala, meninggal di tempat. Jadi dalam 1 hari itu kita evakuasi 2 kali. Baru waktu itu perasaan saya baru lega itu loh. Oh berarti ini, saya gitu. Ada mayat, bukan ini, saya gitu. Jadi namanya almarhum Mas Warsito. Jadi dia yang membukakan, yang ngerintis jalur air yang ke sini itu. Meninggalnya di sana. Itu yang mayat pertama. Itu dia pendaki kah yang lehernya itu atau apa? Analisanya kenapa dia? Jadi kayaknya sih kalau menurut saya ya, bukan pendaki. Satu. Oh, kalau pendaki ya. Orang naik gunung kan udah pendaki kan. Warga lokal pun sudah pendaki. Iya, benar. Pendaki. Siapapun yang menapakkan kakinya di gunung itu pendaki. Iya. Ya kan? Iya. Tapi bukan pendaki yang dimaksud ya kan. Kalau menurut saya itu bukan pendaki. Dari apa relnya? Ya dari cara dia berpakaian. Seadanya banget itu. Benar-benar seadanya. Dia juga nggak bawa perbekalan. Artinya emang bukan orang yang siap untuk naik gunung. Kemudian ya janggalnya itu, kenapa leher memang kayak ada bekas luka menganga itu. Jadi sampai hari ini pun saya nggak tahu itu siapa, karena memang tanpa identitas. Dan waktu itu juga kita tunggu laporan kehilangan, orang hilang atau apa, nggak ada sampai berbulan-bulan. Jadi sampai hari ini masih Mr. X lah. Mr. X. Oh gitu. Itu Mr. X. Dan dari pihak Inavis sendiri itu ada nggak? Maksudnya penyebab kematiannya apa? Benar jeratan atau sayatan atau apa itu? Ada. Saya nggak update ya waktu itu. Nggak ngikutin sampai segitunya. Sampai hanya menemukan saja. Habis itu urusan Inavis ya. Iya. Tugas kita kan selesai di sana sebenarnya. Bahaya. Bapak berskala besar. Bahaya. Ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Allah. Minggir, waspada minggir.
pas erupsi Semeru kan. Erupsi Semeru 2021 itu, waktu itu memang saya nggak persiapan ikut evakuasi itu enggak. Kebetulan saya di Jombang, terus ada teman yang minta tolong jemput koleganya di Juanda, di Bandara Juanda, yang dia mau bantu di Semeru gitu loh. Jadi dia dari NGO asing, orang Amerika apa Kanada saya lupa. Suruh bantu, oke, tak jemput, tak antar saya itu kan. Saya dari Jombang ke Juanda jemput orang itu, kemudian tak antar lah ke Lumajang. Kebetulan teman-teman udah buka posko di sana kan. Terus saya ketemu nih sama teman-teman Sragen, teman-teman relawan Sragen. Saya gabung posko mereka. Paginya, wah masa ya di posko saya gitu kan. Ikut ke lapangan saya gitu kan. Tapi nggak ada safety sama sekali, nggak prepare sama sekali. Akhirnya saya ke Curah Koboan. Ke Curah Koboan, yo pakai sendal, pakai kaos, pakai jeans, nggak pakai helm, nggak pakai masker, jelas nggak boleh masuk saya gitu kan. Tapi nggak apa-apa saya gitu kan. Pengen tahu aja, pengen lihat aja. Saya pakai masker. Udah sampai sana bener di portal kan, otomatis nggak boleh masuk. Saya pun nggak mungkin ngeyel kan, saya tahu SOP-nya lah. Mohon maaf mas, ini nggak bawa APD, nggak boleh masuk ke lokasi. Oh siap pak, saya tak bantu di portal aja nggak apa-apa, tak bantu screening aja, screening teman-teman relawan. Oh, iya mas nggak apa-apa. Yaudah, hari pertama itu saya cuma bantu di portal. Jadi screening, ada relawan yang mau masuk, kita tanya di mana. Nah, habis itu sorenya kan udah tuh operasi hari pertama selesai, hari kedua sorenya saya ikut briefing di posko induk Basarnas. Saya ikut briefing. Ternyata ada yang mengenali Pak Made waktu itu, kepala Basarnasnya kan. Pak Made, Pak siapa saya lupa. Kepala Basarnas Jatim mengenali, ini beneran Mas Lahar katanya. Oh siapa saya itu? Oh sini mas gitu kan. Malah saya diajak maju itu. Terus ini kenalkan, ini relawan kita dari Merapi. Mampus ini dapat kerjaan ini. Rencana saya cuman situ tuh pengen santai ya. Iya, pengen karena udah banyak sekali relawan kan. Lagian juga saya nggak tahu apa-apa kan tentang wilayah situ kan. Saya memang pengen tahu itu loh, pengen nyimak briefing itu. Saya pengen tahu seperti ini, potensinya seperti ini itu kan. Terus gimana mas ini masukannya? Waduh pak, saya nggak tahu apa-apa saya gitu kan. Oh enggak, ini gimana mas, gini. Ya udah saya ceritakan pengalaman di Merapi kan akhirnya. Karena evakuasi gunung api itu khusus. Tidak bisa disamaratakan dengan evakuasi banjir, tanah longsor, bahkan tsunami itu nggak bisa disamakan. Jadi evakuasi di wilayah gunung api itu benar-benar evakuasi yang masih mempertaruhkan nyawa kita. Gitu. Betul. Misal tsunami, evakuasi kan pasca tsunami, ya kan? Tanah longsor, evakuasinya juga pasca tanah longsor, banjir juga pasca banjir. Betul. Tapi ketika gunung api, evakuasinya juga saat erupsi itu. Artinya bisa kapan saja gunung itu kembali meletus, kapan saja itu. Bisa saja pas kita baru di lokasi, tiba-tiba meletus, tiba-tiba erupsi, otomatis juga mati semua teman-teman. Saya ceritakan, salah satu syarat tim rescue untuk gunung api itu Pak, perokok saya gitu. Itu syarat utama gitu. Loh mas, apa nih hubungannya evakuasi sama rokok? Terus saya jawab gini Pak, saya itu. Ini bisa saya jelaskan saya gitu. Jadi evakuasi di daerah gunung berapi itu yang sangat menentukan adalah angin. Jangan sampai kita itu melawan arah angin, karena itu kita bunuh diri ya gitu. Terus saya praktekkan, saya nyulut rokok kayak gini kan. Ini Pak saya gitu, ini asap Pak. Nah ini angin ke sana Pak. Jadi misal arah gunung itu dari sini, anginnya ke sana, kita tahu
Kita mau ketika ada erupsi kita harus lari kemana? Udah ikuti arah asap ini. Kita pasti akan selamat saya gitu. Kalau enggak, misal gunung dari sini, arah asap ke sana, kita larinya ke sini Pak. Kita lawan arah asap itu. Oh gitu Mas Tera, ya iya Pak gitu. Karena awan panas di samping dia menuruni lereng, itu ketika material padat itu dia pasti hanya akan menuruni lereng. Tapi material halusnya yang suhunya itu masih 700 sampai 1000 derajat. Wedus gembelnya. Wedus gembelnya. Dia itu akan mengikuti arah angin. Betul. Jadi rokok itu penentu. Ini penyelamat kita saya gitu. Oke. Terus udah ya banyak bercerita tentang teori-teori kan, tentang pengalaman-pengalaman di Merapi. Akhirnya besok itu kita aplikasi di lapangan. Saya bilang, waktu malamnya saya bilang, Pak, mohon maaf, saya nggak butuh, karena saya waktu itu saya dipercaya dikasih sektor 1 kan, suruh jadi apa dan serunya untuk sektor 1 kan. Saya nggak butuh banyak orang, saya gitu. Saya butuh terutama warga lokal, karena warga lokal itu benar-benar yang tahu kondisi Medan seperti apa, saya gitu. Yang kedua, saya nanti request teman-teman saya yang saya kenal, saya gitu. Kenapa yang saya kenal? Karena saya tahu kapasitasnya. Iya, kapasitasnya kan. Oh, bebas Mas, silahkan katanya. Itu saya masuk hari ketiga. Hari ketiga akhirnya kita ke lapangan bener-bener nih sama teman-teman lokal sana. Teman-teman belum datang nih, teman-teman base camp itu belum datang. Sama teman-teman lokal sana, saya dikasih banyak sekali bahan video saksi. Jadi ada beberapa video yang merekam kejadian pas di mana orang itu berkumpul, kan tambang pasir kan itu, berkumpul ada warung di situ, kemudian pas Semerunya erupsi dan orang itu lari itu kan, ada video-video itu. Kemudian kita sama teman-teman kita berdiri nih pas di tepi jurang di Curah Koboan itu, pas jalan turun gini ada di atas itu ada tanah datar. Saya sama teman-teman gini, seandainya saya gitu, kalian jadi orang-orang yang di bawah sana, jadi pedagang warung, jadi sopir truk, jadi penambang pasir yang di bawah sana, pas kejadian ini kalian akan lari kemana, saya gitu kan. Kan di Curah Koboan itu kan delta sungai gini kan, ketemu di tengah ada bukit, jadi sungai kiri kanan dari Semeru semua, dua-duanya dialiri lahar ini. Wah Mas, kalau saya lari ke sana, kalau saya ke sana itu kan, pertimbangannya apa? Mas kalau sini lebih dekat, nah, tapi kan ini lahar dingin. Oh iya Mas, wah kalau sana jauh, lahar dingin juga. Karena oh saya ke bukit Mas, gitu kan. Kalau ke bukit mati dong, kesapu awan panas saya gitu kan. Ya Mas, saya pasrah katanya gitu. Ya namanya teman-teman di lapangan gitu. Kalau saya gitu kan. Seandainya saya posisi seperti itu, sedangkan saya orang awam yang tidak tahu apapun tentang erupsi, yang dalam pikiran saya erupsi itu hanya membawa asap, ya gitu. Orang awam kan gitu. Mana tahu mereka awan panas itu ternyata suhunya 700 sampai 1500 derajat ya. Kan? Saya akan di sana, saya gitu. Di bawah pohon bambu itu. Akan berlindung di sana karena saya berpikir awan itu akan lewat di atas saya. Jadi kayak ngelompatin gitu loh. Itu logika yang sangat masuk akal saya gitu. Jadi Mas, ya di sana itu pasti banyak mayat. Bener lah. Kita turun belar. Banyak waktu itu 12 atau berapa itu. 12 mayat di situ? Iya, di area itu. Pohon bambu itu? Iya, di area pohon bambu itu. Oke. Banyak udah, ya mayat-mayat banyak. Terus kemudian tolong teman-teman masker dibuka semua, saya gitu. Mas, kenapa Mas masker harus dibuka gitu kan? Gini, yang kita cari itu bangkai, saya gitu kan. Yang kita cari itu mayat yang udah 3 hari atau 4 hari lah waktu itu. Otomatis dia udah mengeluarkan bau. Kalau kalian pakai masker, hidung kalian nggak akan sensitif, saya gitu. Tolong masker dibuka semua, nyalakan rokok, lihat arah anginnya, kemudian kita
menjadi anjing pelacak dulu saya gitu. Bener teman-teman, kemudian buka masker ya kan, kayak ngendus-ngendus, jadi akhirnya ngendus-ngendus, Mas ada bau, yuk ikuti, ya gitu, ikuti, nemu lagi, ada yang cuman kelihatan tangannya udah ketimbun pasir, gali, nemu lagi, akhirnya pakai metode yang sebenarnya sederhana sekali, benar-benar mengandalkan panca indera kita kan. Terus kemudian hari berikutnya waktu itu saya satu tim 11 orang. Oh, hari berikutnya nih udah? Hari berikutnya, okay. kan waktu itu sampai sore kan. Hari berikutnya satu tim itu 11 orang. Yang sipil itu 4 orang kayaknya. Yang lainnya tentara semua. Teman-teman tentara semua kan. Hari ini kita evakuasinya spesial, saya bilang itu. Spesial gimana bang? Kita jadi anjing pelacak lagi. Siap bang, kan mereka udah tahu kan metode di hari sebelumnya itu udah tahu. Tapi plus saya bilang itu. Kok plus bang? Nyeker semua saya gitu. Wah, apa hubungannya bang nyeker? Kalian biar tahu mana, karena waktu itu pasir digali itu masih masih yang ada masih mendidih. Iya. Masih mendidih. Kalian biar tahu mana daerah yang masih panas. Takutnya kalau pakai sepatu kita nggak tahu ternyata itu daerah yang panas, kita terperosok selesai saya gitu. Kalau nyeker nggak pakai alas kaki, setidaknya kita mendeteksi awal. Iya, kita bisa deteksi awal. Wah ini panas. Oh berarti sana kemungkinan lebih panas. Kita bisa ganti jalur saya gitu. Betul. Oke bang, gitu kan. Ada tim yang paling depannya nyalain rokok. Arangin dari mana? Gini. Udah pinter-pinter gitu ya teman-teman. Dari bawah bang, gitu kan. Anginnya ke atas, oke berarti kita nyusurnya ke bawah, kita jemput arah angin itu kan, terus ke bawah kita baris berbanjar gini kan 11 orang, jadi baris gini, kita kasih jarak 3 meter gitu kan, yang paling pinggir sini, bang bau, oke kejar itu kan, kita kejar terus, gimana, makin tajam bang, makin tajam. Oke, berarti udah deket nih. Walaupun kita belum tahu ya itu bangkai apa, tapi jelas itu bau bangkai itu loh. Makin tajam. Udah, bang kok makin samar ya? Iya ini makin samar. Tapi bentar, coba kita maju lagi 50 meteran. Maju lagi sambil coba rokok. Anginnya masih tetap konsisten dari bawah gini kan. Berarti kita udah kelewatan saya gitu kan. Ini udah terlewat nih bangkainya. Udah, balik. Jadi kayak jadikan radar itu loh, di mana titik bau paling menyengat. Udah ketemu itu di rumpun bambu juga. Bang, sini paling bau. Iya, ini paling bau. Ayo kita mencar lagi, kelilingilah rumpun bambu itu. Ada yang satu yang di atas teriak, bang mayat itu kan. Ada satu mayat tuh di bawah gitu kan, di posisi tengkurap gini ada mayat. Udah. Terus kita cari lagi, bang ada lagi. Terus kemudian ada lagi anak kecil nyangkut tuh di atas bambu itu, anak kecil. Jadi dalam satu titik itu kita nemu 3 dengan metode yang sederhana itu tadi. Nah waktu itu saya berpikiran, jarak rumah terdekat dari pokok bambu yang ada 3 mayat itu sekitar 400 meter. Bayangkan betapa dahsyat awan panas itu bisa nyapu orang sejauh itu. Kan otomatis terbang orang itu. Ke bawah terbang sama awan panas kan. Itu yang di atas berarti ke bawah terbang. Nah, iya kan. Otomatis itu nggak di kampung, jadi jauh dari pemukiman, dari rumah si korban ini. Itu sama ponakannya, jadi Pak D ponakan, jadi masih bayi, yang satu masih kecilan. Sekitar 500 meter dari rumahnya itu, bahkan dia kesapu. Jadi buat teman-teman yang evakuasi di area gunung berapi ya itu, jangan main-main sama gunung berapi, karena kita tidak bisa memprediksi. Jadi saya pernah nulis bicara tentang gunung api, kapan gunung api meletus. Itu kayak
orang bisu yang sedang berbicara dengan orang tuli. Sama-sama nggak tahu apa-apa, sama-sama nggak tahu. Iya. Orang bisu bicara sama orang tuli, karena kita nggak pernah tahu kapan sebuah gunung itu akan meletus. Jadi perlu benar-benar komunikasi yang baik dengan pos pantau. Kita harus peka, wah ini tanda-tandanya seperti apa, kita harus peka. Kemudian kita harus mapping benar-benar nih, jalur evakuasinya kemana, exitnya kemana, kalau erupsi exitnya kemana. Makanya kalau tim saya itu kita belajar, memang benar Merapi itu dijuluki Maha Guru, itu benar. Kita belajar dari Merapi, setiap evakuasi motor itu tidak boleh kunci itu lepas dari motor. Kalau perlu dalam posisi nyala. Dan itu diarahkan ke tempat yang buat lari. Iya, itu sangat-sangat penting. Karena apa? Begitu gunung itu bang, sehebat-hebatnya orang, dia akan panik. Pasti dia akan panik. Kalau udah panik, udahlah. Boro-boro masukin kunci. Iya, boro-boro mau masukin kunci kan. Tinggal naik motor aja, kadang motornya nggak dinaikin, mah dia naikin batu. Saking paniknya. Iya, itu kejadian. Iya. Jadi kalau apa ya, kayak banjir itu kan terukur kan. Iya. Masih terukur resikonya. Oh, sana kedalaman sekian meter, sana sekian meter, sana arusnya seperti itu terukur. Kayak tanah longsor juga terukur. Oh, ini ada potensi longsor susulan. Nanti akan ke sini, nanti ke sini. Itu terukur. Tsunami juga terukur. Tapi kalau gunung, siapa yang tahu? Bisa aja pas kita lagi bopong mayat, iya, blang, susulan. Bisa apa kita? Benar. Ya mungkin itu sedikit cerita dari saya. Keren banget sih, asli. Wah, nih bro, ini cerita begini nggak mungkin didapat dari pendaki yang cuma 1-2 tahun naik gunung. Tadi itu keren banget sih, bener. Kita di saat mencari para survivor ini, kita harus mencoba menjadi si survivor. Jadi kita mensimulasi diri sendiri. Iya. Gua di posisi begini, ngelihat ada awan, ini ada ini nih, gua kemana nih? Iya, itu yang paling logis untuk kita cari. Dan bener ketemunya di situ ya. Jadi gini loh, kalau saya kan membiasakan diri sama teman-teman, ketika kita mau terjun ke sebuah wilayah bencana, pertama itu kan kita asesmen. Asesmen itu terkait dengan wilayahnya dulu nih. Sumber bencananya apa, potensi ancamannya masih ada atau enggak. Ketika ada ancaman susulan, kita harus evakuasi kemana. Nanti kalau nemu korban sakit, evakuasinya kemana, meninggal kemana, itu kan harus dalam waktu yang sangat singkat. Kita harus dapat semua data itu. Sebelum kita dapat itu, ya jangan turun ke lokasi dulu, bunuh diri namanya. Betul. Nanti. Jadi kadang karena Indonesia itu kan euforia terhadap bencana, teman-teman relawan luar biasa ya. Kadang mohon maaf, teman-teman ini belum punya pengalaman di sana, tapi dia yang penting semangatnya tinggi. Iya, semangatnya tinggi. Kita tetaplah apresiasi dengan semangat itu kan. Tapi dalam kasus-kasus tertentu itu justru merepotkan. Gitu. Iya, jadi ya bayangin aja ketika tiba-tiba tim evakuasi menjadi korban. Kan pernah juga kan beberapa kejadian. Tim SAR yang di SAR. Iya. Itu sebenarnya karena ya itu memaksakan diri. Jadi kalau kita di SAR prinsipnya kan kenal diri dulu. Kenali diri baru kenali orang lain. Betul. Selamatkan diri sendiri baru selamatkan orang lain. Betul. Jadi mustahil kita bisa menyelamatkan orang lain ketika kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Benar. Walaupun praktek di lapangan tidak seindah itu kan. Praktek di lapangan ya kadang kita memang harus mempertaruhkan diri kita. Gitu. Ya mungkin itu sih. Iya. Dan satu lagi, kalau orang-orang yang mungkin masih jam terbangnya kurang, di saat kita kasus-kasus kayak mode pencarian pendaki hilang di gunung kan, jejak sekecil apapun itu akan sangat berharga ya. Nah, dengan orang-orang ini yang mungkin tidak paham metodenya malah merusak jejak ya kan. Itu malah jadi akan bikin pusing ya. Jadi kalau di gunung ya,
ada orang hilang gitu. Bener, kadang bungkus permen aja. Itu petunjuk. Jadi kak saya kan misal nemu kasus orang hilang di gunung, itu biasanya saya detail nanyanya, detail. Apa yang dia bawa ya? Apa yang dia bawa. Terus kemudian misal makanan sampai mereknya, misalnya permen sampai mereknya, misalnya baju warnanya sampai dalemannya pun saya pasti detail, saya tanyakan. Soalnya apa? Kita nggak tahu nih petunjuk di lapangan itu nanti apa kan kita nggak tahu. Jadi kadang, oh ini ada permen nih. Tadi permennya apa? Misal permen A, oh ini ada permen A. Masih baru kan kita bisa bedakan. Betul. Bungkus baru atau bungkus lama. Oh ini ada arah ke sana. Nah kadang karena tadi euforia yang luar biasa, semangat teman-teman yang luar biasa, TKP ini hancur. Iya. Jadi hancur sebelum kita mau memulai pencarian. Itu yang susah. Jadi malah jauh lebih sulit lagi. Jauh lebih sulit. Jadi beberapa kasus juga, tapi kan nggak mungkin kan teman-teman mau ngelarang, kalian jangan ikut-ikutan gitu kan. Kadang dikira, ini mau kalian cari sendiri kan, nanti malah jadi. Iya. Padahal salah persepsi. Iya, padahal murni teman-teman itu pengen mengamankan TKP. Iya. Jadi misal lokasi kontak terakhir misal Merapi ya di Pasar Bubrah gitu kan. Sebisa mungkin yang menjamah Pasar Bubrah pertama itu orang yang dipastikan tahu dengan satu kondisi Pasar Bubrah, yang kedua kondisi terakhir korban, yaitu termasuk dia misal pakai sepatu mereknya apa. Kenapa sepatu mereknya apa? Kadang orang konyol nih nyari orang hilang kok nanyain sepatu mereknya apa kan? Konyol kan? Padahal apa? Dari jejak. Telapaknya. Converse suka ada bintangnya. Ya. Jadi hal-hal detail seperti itu yang membantu. Benar. Terus dia bawa tracking pool enggak? Apa hubungannya kan gitu kan? Kan ada tuh jejak tracking poolnya. Iya. Jadi kadang orang menyepelekan hal-hal kecil kayak gitu. Jejak sepatu, apalagi kalau gunung-gunung yang tanah. Wah, aman sekali itu. Wah, mas sepatunya merek Gudang Garam misalkan. Merek Gudang Garam. Oh, berarti ada gambar gudang garamnya gitu kan. Iya. Oh, sepatunya merek apa gitu kan. Merek krokodil, gitu. Oh, ada gambar buayanya gitu kan. Itu petunjuk. Petunjuk ya. Tapi karena terlalu banyak orang, sehingga itu acak-acakan TKP. Kita kesulitan. Gitu. Iya. Jadi kadang ketika ada orang hilang di gunung gitu kan, teman-teman basecamp pasti paham lah. Mereka ingin menolak relawan atau SAR dari luar nggak mungkin. Tapi mereka mengizinkan. Sebenarnya kadang mereka juga dilematis. Jadi. Dilema. Akhirnya biasanya jalan tengahnya adalah tim advance yang pertama itu pasti teman-teman basecamp, teman-teman lokal yang mereka seharusnya sudah pegang data. Oh, yang hilang si A. Kemudian si A ini pakai baju ini. Terus bekal makanannya ini, rokok penting loh, rokoknya ini. Karena rokok, dia akan nyisain puntung kan. Nyisain puntungnya dibuang atau apa, itu petunjuk. Kemudian sepatu merek ini, kenapa sepatu jejaknya? Itu petunjuk-petunjuk kecil seperti itu. Pas udah gitu kita ngopi, ketemulah saya nih sama teman-teman orang Polres, teman-teman Intel, ketemu kan saya akrab banget kan sama ngobrol. Ada satu orang dikenalkan lah sama saya, namanya Mas Denny namanya. Jadi menurut cerita teman-teman, Mas Denny ini paranormal gitu, orang pinter gitu kan. Mas, tak kenalin sama temanku gitu kan, dikenalin lah aku sama Mas Denny itu. Ngobrol
pertama, wah ini malah jadi mistik ini ceritanya, tapi nggak apa-apa, biar apa? Itu yang ditunggu kok. Pada nunggu tuh. Dan ini real. Jadi saksi matanya banyak, bisa di cross check. Dan yang saya sebutkan nama asli loh, Mas Denny, bisa di cross check ke orang yang bersangkutan. Pertama kenalan sama saya itu dia nggak pas ngobrol itu langsung nggak natap saya gitu loh. Jadi ada debat-debat tapi dia nggak natap saya, dia langsung ngomong izin kula badhe jagungan kalih Mas Lahar gitu. Jadi izin saya mau ngobrol sama Mas Lahar, tapi dia mandang belakang saya gitu loh. Lah kan aku gini ya, Mas nggak ada apa-apa loh Mas, ngomong sama siapa Mas? Dia masih tetap ini kan, terus enggak Mas, enggak sama jenengan, sama yang di belakang jenengan. Aku masih tengok gini kan. Mas serius lah Mas, aku gitu kan. Saya serius Mas, terus dia cerita. Mas Lahar gitu. Nggih Mas, gimana gitu. Mas Lahar itu sebenarnya bukan pinter nyari mayat katanya. Bukan pinter evakuasi, nyari orang hilang selalu ketemu itu bukan karena Mas Lahar pintar. Lah terus Mas, karena hoki Mas saya gitu kan. Enggak Mas. Lah terus karena Mas Lahar dibantu itu yang di belakang Mas Lahar. Aku nengok lagi, lah belakangku enggak, kan tembok itu belakang enggak ada apa-apa loh Mas. Aku masih ini aja, jawabku masih konyol-konyol. Aku tahu arah dia kemana kan, tapi aku masih belaga bego aja. Emang di belakangku ada apa Mas? Cerita lah dia, Mas itu. Jadi Mas Lahar itu kenapa setiap nyari orang hilang di gunung atau dimanapun selalu ketemu? Dapat mulu kan? Itu bukan karena Mas Lahar pintar, tapi karena dibantu yang di belakang. Jadi kayak kejadian hari ini, bukan Mas Lahar yang feelingnya tepat, tapi karena Mas Lahar menginginkan ketemu di situ. Makhluk gaib yang mendampingi Mas Lahar itulah yang mengarahkan mayat itu ke situ. Tapi saya terus terang kayak gitu nggak percaya sebenarnya. Terus saking apa penasarannya kan tak tanya, Mas, mohon maaf kalau Mas Denny memang tahu bisa lihat, memang di belakang saya ada apa Mas, kan gitu kan? Memang di belakang saya ada apa Mas? Bener Mas, tak kasih tahu ya katanya. Di belakang Mas itu sebelah kiri katanya, sebelah kiri. Itu dari Gunung Merapi katanya. Itu yang nemeni Jim dari Gunung Merapi. Bosok ya gitu kan. Sebelah kanan itu dari Gunung Merapi katanya. Terus bentuknya nggak satu? Laki-laki katanya. Jim laki-laki. Kemudian sebelah kiri itu dari pantai selatan. Wah, kayak film aku gitu kan. Ini dari pantai selatan katanya. Anu Mas, Jim juga Mas, saya gitu kan. Saya kan memang terus terang nggak gitu percaya kan dengan kayak gitu. Jim juga iya Mas katanya. Nah, yang di atas kepala Mas Lahar itu bawaan lahir. Loh, 3 loh Mas gitu. Iya Mas itu kan. Terus saya bilang, Mas, mbok tolong. Kalau Mas Denny bisa lihat, tolong suruh pergi Mas, biar nggak usah ngikutin saya bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, Mas, nggak mungkin aku bisa bisa ngusir katanya, karena itu bukan Mas yang minta, tapi memang mereka ditugaskan untuk menjaga Mas Lahar katanya. Oleh? Ya nggak tahu kan itu, oleh Gusti Allah mungkin. Iya. Pas banyol pas pampres dong Mas gitu kan. Mas saya serius kata iya Mas Jim gitu kan. Tapi memang cerita itu, cerita tentang 3 sosok yang nunggu itu bukan cerita pertama kalinya. Jadi saya masih ingat persis 2019. Saya waktu itu di Jombang. Kebetulan saya setiap bulan Oktober sampai Desember kan saya hidupnya di Jombang, nyari tembakau di sana kan. Suatu hari saya itu pernah mobil saya itu AC-nya rusak. Mobil saya AC-nya rusak.
Kemudian tak bawalah ke bengkel di dekat Pasar Ploso. Tak bawa ke bengkel AC di sana. Dah benerin. Jadi tak bawa ke gudang. Dari bengkel ke gudang itu jaraknya sekitar 5 kilo. Tak bawa ke gudang. Sampai gudang rusak lagi nih AC. Tak bawa lagi ke bengkel. Bawa ke gudang. Itu sampai 4 kali dalam 1 hari. Sampai 4 kali. Nah, terakhir udah jengkel. Waktu itu saya juga pas mau pulang ke Boyolali kan. Saya mampir lagi ke bengkel. Udah sore, jam 4-an sore. Mas, rusak lagi mas, saya gitu kan. Rusak lagi. Loh mas, masa iya loh mas, udah tak ganti semua gini-gini. Lah ini mas nyatanya nggak dingin loh gitu. Dicek sama loh mas dingin loh mas itu kan. Nah, pas saya nutup pintu, dibuka kap mobil itu kan, mau diservis. Ada orang manggil. Hei mas, ini mas. Terus saya kan tengok-tengok juga kan. Saya pak, saya gitu. Yo, kamu sini mas. Udah tak pesenin minuman kesukaanmu katanya. Wah, ini apalagi nih saya gitu kan. Apalagi nih saya gitu. Dah, yos, saya datang. Udah sepuh, udah tua orangnya. Dia di depan bengkel itu, sebelah bengkel ada cuci mobil. Lah depan bengkel itu ada warung gitu loh, warung kaki 5. Dah, aku dipesenin jeruk anget loh. Kok tahu orang ini aku suka minum jeruk anget itu kan. Ah, mungkin dia tebak-tebak tai kucing aku. Dalam hati kayak gitu kan. Udahlah, ngobrol aku. Langsung dia ngomong kayak gini. Le, manggil aku Le. Le, kamu itu langsung tak bahasa Indonesia aja. Saya sebenarnya bahasa Jawa ngomongnya. Le, kamu itu jangan kemaki tuh sok-sokan gitu. Kamu itu jangan sok-sokan. Kamu itu bukan orang hebat katanya. Kamu itu kemarin masuk ke kawah Merapi bisa hidup. Itu bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu dibantu, nunjuk kayak Mas Denny itu. Di belakang itu? Iya, dibantu iki gitu. 3 titik ditunjuk? 3 titik. Oke. Ditunjuk. Terus, dalam hati kan, siapa orang ini? Kenal tidak? Ketemu belum pernah, kok dia bisa tahu tentang evakuasi kawah Merapi. Terus saya masih tak oh berarti dia nonton YouTube. Saya masih gitu. Positif tinggi. Masih positif tinggi. Oh dia berarti mungkin pernah lihat di Kick Andy atau di mana gitu kan. Pokoknya pernah lihat. Oh nggih mbah, saya masih gitu. Kamu nyepelein aku katanya. Langsung gitu loh. Kayak bisa baca pikiran. Iya. Coba dia apa? Lahirmu dino ini, gitu kan? Lahirmu hari ini, tanggal ini. Istriku sendiri lahir kapan aku nggak tahu. Istrimu wetonnya ini, tanggal ini. Anakku loh dia tahu. Padahal nggak pernah tahu. Anakmu ini, namanya ini, namanya ini, namanya ini. Dan itu semua benar? Iya. Oke. Benar semua. Terus itu aku udah mulai. Wah, nggak sembarangan aku gitu kan. Udah mulai tahu duduk. Mulai serius. Kemudian kan aku bertiga, aku, Udin sama Derajat namanya. Adikku Derajat itu. Kemudian si Derajat dipanggil. Kamu sini. Terus Derajat datang gitu kan. Kamu itu ganteng, masih muda, punya pacar kayak babi katanya. Digituin loh. Kayak babi. Kok kayak babi? Oh iya, pacarnya Derajat gendut itu loh. Dibilang kayak babi itu kan. Parah. Terus satu lagi yang namanya Udin dipanggil juga. Yang tatoan sini, yang tatoan. Udin pun tatoan gitu kan. Gendut badannya si Udin. Datang blung gitu kan. Terus kamu itu tatoan kayak preman, punya istri digantung katanya. Kalau emang udah nggak suka itu ceraikan, jangan digantung gitu. Padahal persis yang namanya Udin itu dia sama istrinya statusnya masih gantung. Sampai hari ini belum cerai tapi udah pisah itu loh. Wah ini nggak sembarangan. Tahu semua dia. Tahu semua. Akhirnya kami duduklah berempat. Saya, Udin, Derajat sama mbahnya itu kan. Ngobrol. Terus dia cerita lah. Aku gini dia menceritakan dirinya. Nanti ini ya. Kalian lihat ya, di Cepogo
itu akan ada Cimory ya kan. Waktu itu dalam hati saya, Cimory, Cepogon, sesuatu yang tidak mungkin dalam hati saya kan. Sesuatu yang tidak mungkin, tapi masuk akal juga, soalnya daerah peternakan sapi. Gitu kan. Hari ini ada loh Cimory. Bener. Iya kan, hari ini terbukti. Terus saya gini, saya udah serius waktu itu. Mbah, saya minta tolong, saya gitu. Kalau memang ada yang ngikuti saya, atau ada yang menurut Mbah yang dampingi saya, Mbak tolong dihilangkan, saya gitu. Saya nggak butuh. Takutnya nanti saya malah justru musyrik, saya nggak percaya dengan yang kuasa, saya gitu kan. Langsung dia bilang apa? Kamu kumpulkan kiai, dia bilangnya dari Banten sampai Madura. Kan. Kamu kumpulkan dukun dari Madura, dari Banten sampai Banyuwangi, yang bisa ngilangin itu, mau minta apa aja tak kasih, katanya. Itu bakalan hilang kalau kamu mati, katanya. Dia bilang kayak gitu. Berarti nggak bisa dihilangkan, Mbah? Nggak bisa dihilangkan. Lah terus saya harus gimana? Saya kan gitu. Gini, ibarat radio, dia bilang kayak gitu. Kamu itu sudah punya radio, sudah ada baterainya, sudah nyala radio itu. Cuman gelombangnya, frekuensinya, kadang nyambung, kadang enggak. Pelajari. Sinaunen, dia bilang kayak gitu. Pelajari biar kamu bisa connect. Yang bahaya kalau pas kamu ngomong yang enggak pas connect, pas nyambung, kamu itu sabdo dadi, katanya. Jadi istilah sabdo dadi itu ngomong bisa kejadian gitu loh. Itu bahaya Si mulut pahit lah bahasanya. Iya kalau pas ngomong baik, kalau pas ngomong buruk, katanya. Wah, sejak saat itu saya kan kayak kalau ngomong itu kan bener tak hati-hati gitu kan. Ngeri-ngeri sedap gitu loh. Dan ketemu dengan orang yang seperti itu nggak cuma 2 kali, 3 kali. Banyak sekali orang yang ketemu sama aku pasti kayak gitu. Ngomongnya serupa gitu ya? Iya, 2018 di Lombok. Pas relawan gempa itu loh, gempa Lombok. Kebetulan saya sama satu posko itu sama teman-teman, mohon maaf yang notabene jenggot semua, cingkrang semua. Ada salah satu ustadz, teman baik saya ngomong, Mas Lahar, saya izin. Tat, gimana Tat? Nanti malam Mas Lahar kita ruqyah ya. Tolong mandi dulu, habis asar, ba'da maghrib mandi, nanti kita ruqyah di masjid. Siap Tat, saya gitu. Mas ini gini, dia sama diceritain. Sama? Iya. Ada ini, ada ini. Iya Tat, terima kasih sudah dibantu menghilangkan. Saya senang sekali kan, mau dihilangkan. Bener tuh. Habis maghrib, terus kita sholat berjamaah, nunggu isya, habis isya. Ngumpul lah semua ustadz-ustadz itu kan. Nggak jadi loh. Alasannya? Nggak mau katanya. Nggak mau disuruh? Mereka yang nggak mau. Oh. Jadi mereka, loh Tat nggak jadi. Nggak Mas katanya. Nggak usah aja. Wah gimana saya gitu kan. Tapi memang kadang evakuasi itu memang kita butuh. Sebenarnya kalau saya lebih ke logika ya, logika. Tapi kadang juga nggak masuk akal juga. Iya ya, kok bisa ketemu gitu kan. Mantap lah ini. Wah, gue banyak belajar banget nih Bang nih, beneran asli. Wah, nih Bang, sebelum kita tutup nih, ini kan buat Abang ini kan bisa dibilang salah satu ini ya, pendaki senior yang pengalaman udah banyak banget. Dari apa yang kita bahas tadi nih, karena termasuk saya juga, saya ini masih pemula dan para pemula yang nonton juga. Pesannya apa sih Bang dari hal yang kita omongin tadi yang bisa disampaikan buat mereka semua Bang? Kalau saya setiap ditanya orang pesan-pesan untuk pendaki, saya pasti selalu jawab, jangan naik gunung. Saya pasti seperti itu. Jangan naik gunung. Hal terbaik yang bisa kita berikan kepada gunung, itu ya ketika kita tidak menjamahnya. Itu hal terbaik. Terbaik itu ya? Terbaik. Jadi, orang mengaku pecinta alam, ya kan? Tapi dia masih naik gunung. Bukan pecinta alam itu bro, gitu kan. Ketika kamu pecinta alam, ya sudah, nikmati aja gunung dari kejauhan. Selesai. Pengen punya foto di Puncak Rinjani, Photoshop, selesai.
Ya kan? Bener nggak? Soalnya bayangin, setiap jejak langkah kaki kita naik gunung itu berapa tanaman yang kita injak, berapa hewan yang mati oleh kaki kita, ya kan? Belum lagi bentang alamnya. Dulu Merbabu, jalan itu setapak, kiri kanan sabana, ya kan? Bener-bener setapak segini jalan itu, kiri kanan sabana. Kalau pagi kabut tipis itu kan, kita kayak berjalan di atas kabut. Sekarang jalannya 6 meter, tanahnya terbuka. Sekarang kalau musim hujan banjir, musim kemarau debu. Jadi semakin sering gunung didaki, maka akan semakin hancur. Jadi kalau pesan saya buat teman-teman pendaki, udahlah, stop naik gunung. Stop naik gunung. Stop naik gunung. Itu ketika memang kalian mengaku mencintai alam. Secara harfiah mencintai alam itu adalah dengan tidak merusaknya. Iya. Dan kita ya udah nggak usah naik gunung kan. Iya kan? Kalau nggak kita daki sudah aman. Makanya saya dulu naik gunung itu cuma untuk 2 alasan. Double M. Money and mayat. Itu tak. Jadi saya hanya akan naik gunung ketika satu, saya dibayar. Misal saya jadi guide, jadi porter. Itu kan untuk nyari uang. Betul. Yang kedua untuk nyari mayat. Itu tak saya naik gunung. Nggak pernah lebih dari itu. Tanpa 2 double M ini saya nggak akan mau naik gunung. Oke. Wah, ini agak nggak biasa sih, tapi masuk akal banget. Agak nggak biasa. Oke nih bro, ini Bang Lahar Bara, ini kita tutup dulu ya episode kali ini ya. Sebelumnya saya makasih banget ya, udah diceritain, kisahnya keren banget dan banyak banget ilmunya nih. Buat lu semua yang pengen cerita kayak Bang Lahar Bara, bisa hubungi nomor yang tertera di sini. Kalau emang lu ada waktunya datang studio, kalau enggak gue datengin kayak di sini. Cia. Oke Bang Lahar, kita pamit dulu ya. Siap. Gue Arfi dari Jajah Malam dan Bang Lahar Bara undur diri dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.